Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Ahibati fillah azani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk kembali berkumpul bermajelis ilmu di salah satu tempat, yaitu di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan tempat ini, memberikan keberkahan kepada kita semua yang belajar ilmu agama Islam dan seluruh kaum muslimin secara umum. Salat serta salam mudah-mudahan senantiasa kita haturkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, dan tidak lupa juga para pengikutnya senantiasa setia di atas jalan sunnahnya hingga yaumul qiyamah kelak. Kita berdoa memohon kepada Allah agar kita termasuk hamba yang dimudahkan oleh Allah untuk yaitu setia terhadap sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu pembahasan di bab, yaitu pembahasan dari buku Tajwid Asy-Syafi'i, dan kita sampai di poin yang apa terakhir Pak kita. Siapa yang masih ingat dan siapa yang masih butuh diingatkan? Terakhir kita sampai di isti'la. Isti'la itu adalah sifat huruf ditinjau dari, yaitu meninggi dan merendahnya pangkal lidah. Ya, ini seakan-akan apa ya, kok pangkal lidah kok ada yang meninggi dan tidak gitu. Tetapi ya memang inilah hakikatnya. Di dalam pengucapan huruf-huruf hijaiyah memang di sana dituntut ada yang pangkal lidah itu naik, ada yang tidak, atau dilarang naik malahan gitu kan. Maka di sana ada yaitu istilah namanya isti'la dan istifal. Isti'la itu dari kalimat ala. Itu ala itu di atas, isti'la artinya meninggi. Itu tinggi di atas, maknanya pangkal lidahnya itu naik. Istifal dari kalimat asfal. Itu aspal itu di bawah. Berarti pangkal lidah itu tidak meninggi, tidak naik. Nah, huruf-huruf yang pangkal lidahnya naik itu cuma ada 7 huruf dari 28 huruf hijaiyah. Berarti yang 21-nya dia merendah, yaitu pangkal lidahnya tidak naik. Apa 7 huruf tersebut? Khussa, dhaltin, qid. Maknanya hurufnya kha, sha, dha, gha, ta, qaf, wa. Ada 7. Baik di dalam kasrah, fathah, dhammah atau sukun. Sama, semua ada 7. Nah, maka ketika kita melewati bacaan yang di situ hurufnya itu kha, sha, dha, ghain, ta, qaf, wa, maka ini di sini dituntut untuk meninggi pangkal lidah. Contoh wa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yuhibbu adh-dhalimin." Meninggi pangkal lidah, adh-dhalimin. Contoh kha, khalidina fiha, kha, khauf. Nah, contoh sha itu apa? Contoh sauma, as-siyam. Nah, itu contoh. Dha, contoh
Yaitu apa? Fil ardi, itu contohnya. Itu banyak kalimat yang di situ fil ardi. Nah, ghair contoh ghalaba, ghalaba, aghlaba, contoh. Ta, Tammatul kubra. Baik. Kemudian qaf ya. Wa qala rabbukum ud'uni. Wa ya, tadi sudah. Nah, pada intinya 7 huruf ini yaitu apa? Dituntut di situ untuk menebalkan hurufnya sehingga terdengar suaranya tafkhim, tebal. Baik, para jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an. Kita masuk di sifat yang terakhir dari sifat huruf yang memiliki lawan, yaitu ada sifat disebut dengan itbaq, kemudian ada infitah. Itu apa tadi disebutnya? Itbaq dan infitah. Itbaq itu secara bahasa maknanya lengket. Itu al-ilsaq, itu lengket. Infitah itu artinya ya terbuka, terpisah. Itu. Jadi itbaq itu secara bahasa maknanya lengket, ilsaq. Secara istilah yaitu inhisarus saut, yaitu terkumpulnya suara di antara lidah dan langit-langit ketika mengucapkan huruf itbaq. Itu secara istilah. Jadi itbaq itu secara bahasa, saya ulangi, tadi secara bahasa artinya lengket. Itu secara bahasa. Secara istilah yaitu inhisarus saut, terkumpulnya suara yaitu antara lidah dan langit-langit atas pada pengucapan huruf itbaq. Dan huruf itbaq itu cuma ada 4 ya, ada 4 apa itu? Sodun, dodun, to'un, wo'un. Cuma ada 4 tok. Sod, do, to, do. Maknanya apa nih? Huruf ini diucapkan apa namanya? Suara itu terkumpul antara lidah dan langit-langit atas. Berarti apa? Kesimpulannya gini. Kualitas yaitu apa? Pengucapan 4 huruf ini, itu pengucapan 4 huruf ini dia memiliki apa namanya? Kekuatan suara yang lebih daripada huruf-huruf yang lain. Dia tebal. Kemudian berarti tebalnya itu tebal yang benar-benar lebih. Maknanya di sini tebal sempurna. Itu maknanya. Jadi hasil dari itbaq itu intinya adalah apa tadi? Tebal sempurna. Tebal sempurna itu maknanya ketika kasroh atau sukun sebelumnya kasroh, dia tetap tidak bisa ditawar. Dia harus tebal. Dan perhatikan di sini kalau kita melihat setiap huruf itbaq itu pasti huruf isti'la. Ya, perhatikan di situ. Jadi setiap itbaq itu pasti isti'la, tapi tidak setiap isti'la huruf itbaq. Nah, para ulama mengambil kesimpulan seperti ini, Pak. Poinnya di sini. Jadi saya ulangi, setiap itbaq pasti isti'la, tidak setiap isti'la itu itbaq. Kalau isti'la ada 7, itbaq ada 4, berarti ada huruf isti'la yang bukan itbaq. Ya, kan gitu kan? Isti'la ada 7, itbaq ada 4. Terus kita kata-kata di setiap itbaq pasti isti'la. Oh, berarti ada isti'la yang tidak itbaq. Apa itu isti'la yang tidak itbaq? Kha, ghain, qaf. Ada 3 huruf. Perhatikan. Ini saya kasih gambaran kesimpulan, nanti insyaallah saya perjelas di sini. Tapi ini sebagai kesimpulan gambaran mudahnya. Apa tuntutannya dari 4 huruf dan 3 huruf ini? Tuntutannya kita sampaikan tadi, Pak.
sebelum saya menyampaikan tentang itbaq dan istilah tadi, kita sampaikan bahwasanya apa? Huruf itbaq itu sempurna tebalnya di semua kondisi, mau kasroh atau sukun sebelumnya kasroh. Kenapa kok dipilih kasroh? Karena kasroh itu adalah yang namanya kasroh itu harokatnya di mana Pak? Di bawah. Pengucapan harokat paling terlemah itu adalah kasroh, kan gitu kan? Ini hal yang wajar, hal semua yang mengetahui. Di dalam pengucapan pelafatan harokat yang paling lemah itu kasroh itu ya, gitu kan? Ya, kalau fathah kan jelas gitu kan, o, fa jelas. Kalau kasroh kan lemah, fi, pi. Nah, kemudian apa sih poinnya di sini? Tadi kita sampaikan huruf itbaq itu sempurna di dalam pengucapan, mau kasroh atau sukun sebelumnya kasroh. Nah, para ulama itu membuat garis, Pak. Garis bahwasanya tadi disampaikan bahwasanya yang paling lemah pengucapan harokat itu adalah apa? Kasroh dan sukun sebelumnya kasroh. Sukun sebelumnya kasroh. Maka hasilnya huruf isti'la yang kasroh atau sukun sebelumnya kasroh, maka huruf isti'la yang bukan itbaq maka tebalnya itu berkurang kadarnya. Saya ulangi. Jadi ada huruf isti'la yang bukan itbaq. Berapa huruf tadi? 3. Kha, ghain, qaf. Nah, karena dia itu bukan itbaq, maka apa tadi poinnya? Berkurangnya tebal ketika kasroh atau sukun sebelumnya kasroh. Contoh, ghain ketika kasroh apa contoh? Ghilmanul lahum. Ghilman. Maka ini tidak dibaca ghilma, enggak. Tapi ghilmanul lahum. Nah, tidak dibaca ghail, enggak. Kenapa? Karena dia huruf isti'la yang bukan itbaq. Kalau huruf itbaq ketika kasroh, dia harus apa tadi? Tebalnya sempurna. Contoh shad. Maka tidak dibaca si, dikurangi tapi si, tetap tafkhim. Shiyama kutiba alaikumus shiyama kama. Atau sukun sebelumnya kasrah, contoh islauha fasbiru aw la tasbiru. Islauha tepat sempurna, bukan islauha. Contoh lagi, do ketika kasrah ya tebal sempurna dia. Contoh tadi, Waiza fil ardi khalifah. Jangan dikurangi fil ardi khalifah, enggak. Baik. Nah, ini contoh. Berbeda dengan huruf isti'la yang bukan itbaq tadi. Itu huruf isti'la yang bukan itbaq. Kha contohnya. Apalagi qaf, contoh qaf. Qaf ketika kasrah. Contoh dalam huruf apa qaf ketika kasrah? Ihdinas siratal Nah, apa tadi konsekuensinya? Dia istilah bukan itbaq. Konsekuensinya apa? Tidak sempurna tebalnya atau berkurang. Maka tidak boleh diucapkan seperti ini, Pak. Terkadang ada yang membaca seperti ini. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, tidak, yang betul berkurang. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim, bukan mustaqim. Qim takalluf nanti berat. Nah, ada qaf, ada shad, kemudian ada qaf, ada ghain, ada apa satunya? Kha. Juga sama kha. Jangan dibaca
wa akhi Harun dibaca wa akhi, berat. Gitu kan. Baik. Ini sedikit pemaparan yaitu tentang itbaq dan apa tadi? Isti'la. Nah, infitah itu secara bahasa apa tadi? Terbuka. Ya, infitah itu secara bahasa terbuka. Lawannya itbaq tadi apa? Infitah. Lawannya itbaq infitah. Infitah secara bahasa terbuka. Gitu kan? Makanya bahasa Arabnya kunci apa, Pak? Miftahun kan itu. Miftahun, infitah terbuka. Baik. Nah, itu tadi. Baik, kita paparkan di sini, kita kasih penjelasan lebih lanjut tentang tadi apa yang kita bahas tadi, al-itbaqu. Nah, kemudian apa lawannya tadi apa? Infitah. Al-itbaq dan infitah. Jadi itbaq tadi secara bahasa artinya apa Pak tadi? Lengket. Ini secara bahasa. Jadi bahasa tadi lengket. Nah, secara istilah tadi apa? Terkumpulnya suara pada apa tadi? Pada antara lidah dan langit-langit atas. Pada pelafalan huruf itbaq tadi. Hurufnya ada berapa tadi? Shad, dod, ta, wa. Ada 4 huruf itbaq. Nah, infitah secara istilah, secara bahasa terbuka. Secara istilah lawan dari itbaq. Lawan dari apa? Itbaq. Nah, ini mudahnya seperti itu. Kan ini masih membahas tentang sifat huruf yang memiliki lawan. Baik. Kemudian kita sampaikan tadi ada beberapa poin setiap itbaq. Itu tambahan tadi apa? Setiap apa? Itbaq pasti apa? Isti'la. Tapi bukan sebaliknya, bukan sebaliknya. Baik. Berarti ada apa tadi? Ada setiap itbaq pasti isti'la, bukan pada setiap isti'la pasti itbaq. Ya. Konsekuensinya apa tadi huruf itbaq tadi? Yaitu tebal, sempurna pada pengucapannya. Baik ketika kasroh atau itu apa? Sukun sebelumnya kasroh. Berarti apa? Huruf isti'la tambahan huruf apa? Isti'la yang bukan itbaq yaitu apa? Tidak sempurna tebalnya ketika apa? Itu apa? Kasroh atau sukun sebelumnya kasroh.
Kenapa kok diambil kasroh? Apa alasannya tadi? Kok diambilnya itu di poin kasroh atau sukun sebelumnya kasroh? Apa poinnya tadi? Karena pelafalan paling lemah pada harokat itu ketika kasroh. Nah ini saya nggak tulis di sini. Jadi pelafatan paling lemah pada harokat itu ya ketika kasroh. Maka huruf idgham itu ketika dia mau kasroh atau sukun sebelumnya kasroh, maka dia tetap tebal sempurna. Kita ambil contoh Pak di dalam ayat, ketika huruf itu sukun sebelumnya kasroh, contohnya huruf apa? Iqra. Iqra. Iqra, contoh Iqra pada kalimat yaitu di dalam surah Al-Alaq, Allah Subhanahu wa taala berfirman Iqra, ya, bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka di situ kan Iqra, qafnya sukun sebelumnya kasroh pelafalannya. Maka tidak dibaca Iqra, enggak. Iqra sulit. Maka dia ringankan tafkhimnya, dikurangi tafkhimnya, tapi tidak juga sampai ke kadar huruf kaf. Iqra juga enggak boleh. Atau ihdinas siratal mustaqim. Nah, kalau sudah sampai di sini, ini saya menggunakan huruf apa? Kalau ini ada orang membaca seperti ini, ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini menggunakan huruf apa ini? Kaf. Apa ini? Kebablasan ini namanya. Dia tetap tebal tapi berkurang gitu loh. Berkurang tebalnya. Bukan berarti berkurang tebal sampai ke huruf yang semisal, yang satu makharij. Tetap ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, bukan ihdinas siratal mustaqim. Ini benar atau salah? Salah. Salahnya apa ini? Yaitu apa? Kebablasan sampai masuk di huruf kaf. Ini contoh. Kalau ada yang membaca seperti ini, ihdinas siratal mustaqim. Ini benar atau salah ini? Salahnya apa? Mengidbakan huruf isti'la yang bukan idbak. Mengidbakan huruf infitah. Berarti qaf sama ghain sama kha termasuk idbak atau infitah? Yaitu ghain, qaf, kemudian apa? Satunya apa? Ghain, qaf sama kha. Dia termasuk infitah atau idbak? Infitah. Gitu, infitah. Nah, maka kalau kita melihat ada yang membaca contoh ghilmanul lahum atau Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina. Itu kan ada ayat di dalam surah Nuh contoh. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina. Apa salahnya ini? Harokat ada yang salah? Enggak ada harokat yang salah. Tapi yang salah apa tadi? Mengitbakan huruf infitah. Apa? Rabbighfirli. Kan bunyinya apa? Rabbi, kemudian ighfirli. Rabbighfirli. Nah, lihat mana huruf isti'la di sini? Ghain. Sebelumnya apa ini? Kasrah. Maka kalau huruf isti'la yang bukan idbak sebelumnya kasrah, apa konsekuensinya tadi? Berkurang. Tapi tidak sampai satu apa? Tipis atau dua masuk pada huruf semisal. Nah, ini konsekuensinya. Jadi kalau ada huruf isti'la yang bukan idbab dalam kondisi
sukun sebelumnya kasroh atau dia sendiri dalam kondisi kasroh, konsekuensinya apa? Berkurang tebalnya, tapi tidak sampai apa tadi? Satu tipis atau masuk pada huruf yang semisal. Nah, itu berkurang tebalnya, maksudnya tebalnya. Tapi tidak sampai ke tipis, tidak, gitu kan? Juga bukan masuk pada huruf yang semisal. Jadi Rabbighfirli, kalau saya membaca seperti ini, Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina. Apa ini kesalahannya? Coba buka di dalam surah Nuh. Ayat yang terakhir. Surat Nuh. Kita lihat. Surat Nuh itu samping surah Jin, Pak. Bersandingan dengan surat Jin dan Al-Ma'arij. Sudah ketemu? Ayat yang terakhir, Pak, perhatikan. Apa bunyi ayatnya di situ? Rabbil firli. Nah, ini contoh Rabbil firli. Di situ Rabbil firli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. ولا تزد الظالمين إلا تبارا. Lihat Rabbi firli, huruf ghain isti'la, ya kan? Tapi bukan idbaq. Sebelumnya harokatnya apa di situ? Kasrah. Maka apa tadi catatannya? Tebalnya berkurang, tapi tidak sampai dibaca tipis atau masuk pada huruf yang semisal. Kalau saya bacanya seperti ini, Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina. Benar atau salah bacanya? Benar atau salah? Rabbighfirli. Salah. Salahnya di mana? Dia malah masuk ke tipis. Itu kan? Masuk ke tipis. Atau saya baca Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina. Benar atau salah ini? Salah. Salahnya di mana? Yaitu dia menebalkan. Ya, menebalkan. Coba lihat di surat Nuh juga ayat yang ke-10. Itu ayat yang ke-10. Apa bunyi ayatnya? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Itu huruf ghain, faqultu astaghfiru. Kalau itu tebal atau tipis bacanya? Tebal. Kenapa? Karena ghainnya sukun, sebelumnya fathah. Tidak mengurangi kan? Tidak mengurangi. Baik. Kalau ayat yang keempat, perhatikan di situ ayat yang keempat. Ayat yang keempat apa bunyinya? Yaghfir lakum. Kalau itu tebal atau tipis? Tebal, huruf ghainnya. Baik. Nah, itu ya ikhwah tentang yaitu penjelasan singkat, yaitu penjelasan yang insyaallah ringkas dari bab itbaq dan isti'la. Itu itbaq dan isti'la. Bentar, kita ambil contoh lagi, Pak. Kita ambil contoh lagi.
Kayak gini kalau giliran nyari contoh itu susah gitu. Padahal banyak gitu ya. Ya pada intinya tadi ya kita kembali tentang itbaq dan isti'la tadi. Ya, jadi huruf ghain, huruf apa tadi? Kha, huruf qaf ketika kasroh atau sukun sebelumnya kasroh dia tidak tebal, tebalnya berkurang, tidak sampai ke tipis. Tidak sampai ke tipis. Baik. Ini penjelasan tentang itbaq dan isti'la itbaq dan infitah. Selesai bab, itu sifatul huruf yang memiliki lawan, yang sebelumnya malah didahului pembahasan sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Baik. Jadi kita sedikit ulang Pak, bahwasanya sifat huruf yang memiliki lawan, coba kita ulang sekali lagi semuanya secara ringkas. Itu ada beberapa tinjauan. Pertama, tinjauan yang pertama ditinjau dari keluarnya apa tadi? Nafas. Ada di sana apa? Hamzah sama jahar. Huruf yang keluar nafas ada berapa jumlahnya? 10. Ingat-ingat ya, huruf yang mengeluarkan nafas itu jumlahnya cuma 10. Apa itu? Fahattahu syakhsun sakata. Mau dia kasroh, mau dia sukun, mau dia doma, fatah, ini tetap keluar nafas. Fa amma khalidina sakata in kuntum, dan seterusnya. Ini huruf yang keluar nafas. Itu disebut dengan hamz. Lawannya apa disebutnya? Jar. Jar itu hurufnya tidak mengeluarkan nafas. Ada berapa berarti? 18. Baik, ini yang huruf yang keluar nafas dan tidak keluar nafas. Kemudian tinjauan yang kedua, sifatul huruf ditinjau dari yaitu aliran suara. Aliran suara terbagi menjadi 3. Apa itu? Syiddah, bainiyah, dan rokhwah. Syiddah itu artinya kuat. Maknanya apa kuat kemarin? Kuatnya pertemuan kedua sisi makhraj sehingga suara itu tertahan. Sisi makhraj sehingga suara itu tertahan. Sehingga tidak ada aliran suara. Apa saja hurufnya? Ajid, qatin, bakat. Ajir qatin bakat. Kemudian ada yang mengalir tapi sesaat, maka disebut dengan istilah bainiyah. Apa itu? Lin umar. Ra itu bainiyah. Maka ra itu bukan rokhwah. Jadi bukan membaca inna a'tainakal kautsar. Enggak boleh. Fasholli li rabbika wanhar. Ini malah apa ini namanya? Menrokhwahkan huruf bainiyah, atau malah disidahkan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Hilang semuanya. Nah, ini enggak boleh. Jadi dia bainiyah, a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Baik. Ini bainiyah, itu syiddah, bainiyah, rokhwah. Rokhwah artinya mengalirnya suara. Suara itu mengalir. Contohnya apa? Sin, wa, dzal, zain, shin, shad, dan seterusnya. Aliran suaranya sempurna mengalir. Bismillahi. Nah, contoh awlama wa atgha. Mengalir. Awlama. Contoh
Nah, ini aliran suara. Kemudian tinjauan selanjutnya ditinjau dari apa? Meninggi dan merendahnya suara. Nah, itu diawali dari meninggi dan merendahnya pangkal lidah. Ada isti'la dan istifal. Yaitu yang huruf yang meninggi suara cuma ada 7, disebut dengan huruf isti'la. Apa itu? Khossa, dogtin, qil. Ada 7. Kemudian selainnya istifal, merendah. Tidak boleh apa meninggi. Baik. Kemudian sebagai tambahan juga ada 3 huruf yang terkadang meninggi, terkadang tebal, terkadang tipis. Apa itu? Alif, lam, ra. Ada 3 huruf. Alif, lam, ra. Yang terkadang dia tebal, terkadang dia tipis. Nah, kapan kaidahnya? Alif adalah ketika alif itu memiliki hukum apa? Mengikuti huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya tebal, alif jadi tebal. Contoh do, walad do. Dengan setelah huruf dot kan ada alif itu. Do, alif. Kalau alif sebelumnya hurufnya tipis, alif jadi tipis. Contohnya jaa, idza jaa, tipis. Maka nggak boleh dibaca idza jaa, nggak boleh. Idza jaa, tipis. Kenapa? Karena yang mendahului alif adalah huruf tipis. Baik. Itu alif. Kalau lam itu pada lafdzul jalalah yang didahului dengan fathah atau dhammah itu pasti tebal. Contoh Allahu, Abdullahi, Rasulullahi, wa idh qalu Allahumma. Nah, itu lam. Ra itu ra tebal di 8 kondisi, tipis di 4 kondisi. Dan itu alif, lam, ra. Kemudian ada setelahnya, yaitu dari sifat huruf setelahnya, yaitu apa? Itbaq dan infitah. Ini tadi itbaq dan infitah. Itbaq itu adalah yaitu terkumpulnya suara di antara lidah dan langit-langit. Nah, ini tinjauannya yaitu apa? Terkumpulnya suara. Itu terkumpulnya suara. Kalau isti'la dan istifal meningginya suara, kalau itbaq dan infitah terkumpulnya suara, yaitu terkumpulnya suara. Taib. Ini itbaq dan infitah. Kemudian ada sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Taib, kita merujuk kembali. Coba lihat di halaman 26. Yaitu sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Bismillah. Yang pertama di sana ada sofir. Sofir itu artinya tajamnya suara. Dan dia nggak peduli mau fathah, kasrah, dhammah, sukun sama. Itu tajamnya suara. Ada 3 huruf. Apa itu? Sin, shad, zai. Ini tajam, suara yang tajam itu loh, Pak. Ini tajam. Disebut apa ini? Sofir. Sofir. Ada sin, shad, zai. Yang kedua, qalqalah. Qalqalah itu hanya terjadi ketika sukun, baik sukunnya asli atau sukun arid. Sukun arid itu adalah sukun yang terjadi karena waqaf. Dan huruf qalqalah cuma ada 5. Apa itu? Ba, jim, dal, ta, qaf atau qutbu jaddin, atau kalau dalam bahasa familiar kita baju di toko. Cuma 5 tok, itu pun terjadi ketika waqaf. Baik wakafnya asli atau wakafnya arid. Baik terjadi dalam satu kalimat, maksudnya di pertengahan kalimat, pertengahan kata atau di akhir kata. Qalqalah. Dan qalqalah terbagi menjadi 2, sughra dan kubra. Kemudian sifat yang ketiga disebut apa? Lin. Lin itu artinya halus. Itu mudahnya di dalam pengucapan sehingga terjaga harokatnya. Itu hurufnya cuma ada 2. Apa itu? Ya dan wawu sukun sebelumnya fathah. Wawu sukun dan ya sukun sebelumnya fathah. Udah, itu dok. Kemudian yang keempat
Inhiraf yaitu pada lam dan ro. Inhiraf itu artinya menyimpang. Itu menyimpang. Kemudian yang kelima takrir. Takrir itu artinya bergetar, pengulangan, itu getaran pengulangan. Itu takrir. Hanya terjadi pada huruf ro. Yang lain enggak boleh. Yang keenam tafasyi. Tafasyi artinya menyebar. Al-ittisa' yaitu al-ittisa' wal intishar, menyebar. Itu menyebarnya angin ke seluruh anggota mulut, dan itu hanya terjadi pada satu huruf. Huruf apa itu? Shin. Maka beda dengan shin dengan sin dan shad. Kalau shad sama sin suara satu arah di ujung lidah. Kalau shin anginnya menyebar. Itu anginnya menyebar. Itu shin. Yang selanjutnya istitolah. Istitolah itu artinya memanjang. Yang memanjangnya lidah dari belakang karena ada dorongan angin ke yaitu apa? Langit-langit bagian depan. Itu hurufnya apa? Dod. Yang kedelapan yang terakhir yaitu gunnah. Apa makna gunnah kemarin, Pak? Sautun yakhruju minal khaisum, yaitu suara yang keluar dari rongga hidung. Dan huruf gunnah itu cuma ada dua. Apa itu? Nun dan mim. Maka huruf nun dan mim ini secara otomatis keluar dari rongga hidung. Huruf-huruf yang lain nggak boleh. Antum mengucapkan huruf ba keluar dari rongga hidung nggak boleh. Ba, ta, sa, ngirung kalau dalam bahasa Jawa nih. Itu nggak bisa, nggak boleh. Sha, nggak boleh. Yang susah dihindari itu percaya nggak percaya huruf ain. Coba kalau susah, Pak. Harus ada penekanan lebih. Kalau biasa-biasa masih itu huruf ain, itu yang paling susah. Maka harus ada penekanan. Alamin, alamin, alamin. Bukan alamin. Kalau alamin masih masuk enggak ini? Masih masuk. Baik. Huruf ain. Baik, kemudian kita sampaikan gunnah itu ada 4 tingkatan. Tingkatan yang paling sempurna itu apa? Ketika nun dan mim bertasdid mau berharokat atau wakof sama. Ketika wakof pun juga sama, didengungkan, Pak. Contoh mislahun. Secara hukum asal mislahunna. Baik. Itu nun dan mim bertasdid. Yang kedua kamilah. Itu sempurna, terjadi pada hukum ikhfa. Nah, kemudian apa? Yaitu iqlab. Itu sempurna. Yang ketiga tingkatannya disebut naqisah. Apa naqisah itu? Kurang. Kapan itu? Nun dan mim sukun dalam kondisi idhar. Itu idhar syafawi atau idhar halqi. Ini contoh an'amta alaihim ghairil maghdubi. Yang keempat adalah anqas ma takun, yaitu apa? Ketika nun dan mim berharokat. Maknanya nun dan mim berharokat secara otomatis dia yaitu apa? Suaranya keluar dari rongga hidung. Contoh wa namariqu masfufah. Nahnu khalaqnahum. Itu sudah otomatis. Baik. Ini selesai pembahasan kita di bab sifatul huruf, dan kita juga sudah menyelesaikan bab sebelumnya makharijul huruf. Sudah selesai 2 pembahasan penting, makharijul huruf dan sifatul huruf. Gimana? Masih dilanjutkan pelajarannya atau tidak, Pak? Sudah selesai nih babnya ini. Masih dilanjutkan enggak? Atau ujian dulu?
ujiannya langsung ujian itu fitnah bener. Ya fitnah itu ya apa? Ujian itu ya fitnah itu. Itu hal paling menakutkan itu. Siapapun manusia nggak mau diuji gitu. Baik, ini selesai pembahasan makharijul huruf dan sifatul huruf. Dan pembahasan makharij dan sifat itu, Pak, itu adalah pembahasan pondasi. Saya ulangi, makharijul huruf dan sifatul huruf itu adalah pondasi penting di dalam kita agar bagaimana membaca huruf-huruf hijaiyah, membaca Al-Quran itu dengan benar. Bukan dari akhir segalanya, bukan. Jangan kita itu berkata, saya sudah menyelesaikan bab makharij, saya sudah menyelesaikan sifat, kemudian saya sudah benar membaca Al-Quran saya. Belum tentu, Pak. Belum tentu. Karena ini pondasi. Karena makharij dan sifat itu akan punya kaitan erat pada pembahasan setelahnya. Contoh nanti ada pembahasan masalah bab, yaitu apabila dua huruf yang bertemu. Kita harus ngerti dua huruf yang bertemu itu menentukan hukum. Karena yang bertemu ini pertama, apakah ini satu makhraj dan satu sifat, atau beda makhraj sama sifat. Nah, nanti akan menentukan, oh jadi hukumnya seperti ini, gitu loh. Jadi hukumnya seperti ini. Contoh, ketika dal bertemu dengan dal yang pertama sukun, dal yang kedua berharokat. Kalau orang nggak ngerti, dia akan membaca apa? Wa qad dakhalu fil kufri wa hum qad kharaju bi. Contoh di dalam surah Al-Maidah. Ini kalau nggak ngerti apa? Nggak ngerti hukum. Padahal secara hukum itu masuk ke dalam hukum idgham. Idgham itu dimasukkan dzatan wa sifatan, baik dzat secara sifat apabila dua huruf yang bertemu kondisinya seperti itu, maka bacanya wa qad dakhalu. Atau di dalam ayat qad tabayyana rusdu minal ghayy. Saya pernah mendengar bacaan qad tabayyana dibaca qad tabayyana rusdu. Nah, ini enggak ngerti hukum berarti dia. Dikiranya dal itu qalqalah apabila bertemu dengan ta. Ya betul secara hukum asal ditinjau dari sifat huruf tadi, dal itu ketika sukun memiliki sifat qalqalah. Tapi ini ada dal bertemu dengan huruf yang satu makharij, berbeda sebagian sifat, maka hukumnya idgham. Idgham itu memasukkan dal ke huruf ta. Ini contoh. Maka kita sampaikan sifat huruf dan makharijul huruf itu adalah bab dasar pondasi agar kita mudah melangkah ke pembahasan setelahnya. Itu ya Pak ya. Ini akhir dari cerita kita pembahasan makharij dan sifat. Tulis di buku sejarah antum. Alhamdulillah malam ini tanggal berapa? 20 berapa? 25 sudah menyelesaikan bab makharij dan sifat di Masjid Al-Muhajirin, dipandu oleh dan diproduksi oleh gitu. Baik, kita lanjut ke tilawah. Terakhir kita baca surah apa Pak? Terakhir kita sampai surah apa? Wadduha atau insyirah? Insyirah. Berarti sekarang kita surah Ad-Duha. Kita buka surah Ad-Duha. Ya, betul ya. Oh, Al-Lail.
Baik, kita baca surah Al-Lail. Kita mulai dari isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaili. Nah, walaili ini sifat apa ini? Ya sukun sebelumnya fathah tadi. Lin. Walaili tidak boleh dibaca walaili, nggak boleh, atau walailai, tapi walaili idza yaw. Nah, ini ghain. Ini tebal atau tipis? Tebal. Walaili idza yaghsha. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَالنَّهَارِ nun bertasdid, tingkatan gunah paling sempurna. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى bukan ungsa loh ya, tapi untha. Inna sa'yakum ain bainiyah, mengalir sesaat. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Fa'amma man a'dha wattaqa. Huruf ta itu kan huruf hamas. Watta hamas kan. Fa'amma man a'dha wattaqa. Wa saddaqa bil husna. Fasa dia fasa nggak boleh, fasa nggak, fasanu yassiruhu, hak jelaskan, jangan sampai hak masuk ke rongga hidung. Fasanu yassiruhu, enggak jelas. Fasanu yassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna. Benar atau salah? Apa salahnya? Kha-nya apa tadi? Ditebalkan, yaitu diitbaqkan gitu kan. Padahal kha itbaq atau infitah? Infitah. Kapan? Ketika dia berharokat kasrah. Jadi wa amma man bakhila wastaghna. Ghainnya tebal atau tipis? Saya ulangi. Wa amma man bakhila wastaghna. Wa amma man bakhila wastaghna. Wa
kadza jaharkan tasdid, wa kadzdzaba bil husna, bukan husna, husna. Wa kadzdzaba bil husna, fasanuyassiruhu, jangan ho enggak boleh. Hu agak ada. Fasanuyassiruhu lil usra, wa ma tebal, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, inna alaina lal huda, wa inna lana lal akhirata wal ula, wa inna lana lal akhirata wal ula. Nah, akhirata termasuk ini sempurna tidak tebalnya? Tidak sampai tipis loh ya. Tidak sempurna, berkurang tebalnya. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى huruf ta hamaskan, alladzi kadzdzaba wa tawalla, wa sayujannabuhal atqa, alladzi yu'ti malahu yatazakka. Lihat huruf hamasnya. Baik, baca. Alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu hu hakada wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Wala sawfa hakada wala sawfa yarda. Baik, ulang dari basmalah semuanya, Pak. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal unsa
Kita cukupkan sampai di sini pelajaran kita. Allah taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.